Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ratu Nafrika, NPM 75, Prodi PGSD 2B. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil isi dari artikel saya, yaitu yang berjudul Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habituasi. Isi resensinya yaitu pendahuluan. Permasalahan nasionalisme di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi fokus perhatian para sejarawan yang peduli dengan ekstensi negara Republik Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis. Karenanya, Kartodirjo menghimbau agar para elit politik segera mawas diri dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Menurut Effendi 1995, alasan sebagai besar etnik dari suatu negara untuk melepaskan diri dari negara induk antara lain karena perlakuan pemerintah pusat yang dirasakan tidak adil dan perasaan tertekan terus-menerus karena diperlakukannya sebagai warga negara kelas kedua. Keinginan disentralisasi dari berbagai daerah di Indonesia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan identitas nasional yang dipaksa selama ini. Sindunata menambahkan bahwa nasionalisme di Indonesia telah nanti karena ulah para penguasa yang berniat melenggakan kekuasaannya. Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata bakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialisasi selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya, dan agama sehingga lahirlah sejarah membentuk kebangsaan Indonesia. Pada abad ke-19 dan ke-20 yang dijuluki sebagai abad ideologi merupakan masa yang penuh dengan benturan sosial yang meliputi hampir seluruh belahan dunia. Peningkat kesadaran hukum dan hak asasi manusia menggulir pemahaman dan kesepakatan yang mengarah pada tata dunia baru. Gagasan mengenai setiap bangsa untuk dapat menetapkan nasib sendiri yang telah terjadi berbagai belahan dunia disertai perasaan yang kuat untuk melepaskan diri dari penindasan yang dialami. Dari rasa persatuan dan kesatuan hanya dapat terwujud ketika seluruh masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Temuan tersebut merupakan direspon beberapa lembaga dengan tujuan untuk mencari solusi bagi sistem pendidikan yang lebih baik. Filsafat pendidikan itu berjalan di atas 3 kerangka dasar, yakni berpikir logis, kritis, dan kreatif. Filsafat pendidikan penting di sini karena ia memperkarakan suatu persoalan secara logis, analitis, kritis dengan menggali dan mengkonstruksi gagasan berdasarkan cara berpikir teoritis sekaligus empiris atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak ungkapan sejenis yang menyandingkan begitu saja antara bangsa dan negara dalam percakapan maupun dalam karya tulis, seolah keduanya tidak mengandung problem akademik. Secara filosofis, akar penyebabnya tumpang tindih jalin menjalin sehingga mengutip metafor yang digunakan Muhaimin, membuntal menjadi benang kusut yang menyedot perhatian untuk diuraikan secara rapi dan dapat ditemukan di ujung pangkalnya. Persoalan perspektif misalnya muncul akibat kegagalan politik pemerintah yang makin lama makin luas dalam mengenai gejolak etimologi nasionalisme. B. Konsep nasionalisme. Tonggak sejarah yang terpenting dalam proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908
Diikuti Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air di Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Proses nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat, keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangan sendiri, juga lahirlah pengakuan dunia bahwa nasionalisme Indonesia termasuk salah satu yang terkuat karena hanya sedikit negara dari proses revolusi. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu bangsa. Nasionalisme adalah suatu paham dan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme dapat diperkuat oleh ikatan persamaan ras, bangsa, sejarah, dan agama. Oleh karena nasionalisme selalu terpaut dengan wilayah tertentu. Beragam definisi nasionalisme yang dilontarkan para ahli kebangsaan yang pada intinya mengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dan negara. Nasionalisme menonjol sejak revolusi Prancis sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaan ke berbagai belahan dunia. Nasionalisme merupakan kesadaran dan kebanggaan negara yang menimbulkan sikap persamaan yang lebih mementingkan kehidupannya nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah, atau perata yang diwakilkan. Berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Proses nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat, keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangan sendiri. C. Internalisasi melalui pendekatan habituasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Faktor yang berperan dalam menentukan kualitas identifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntunan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif pekerjaan lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkan di tempat kerja. Berpikir maksudnya yaitu seseorang memikirkan dan mengetahui nilai-nilai yang diberikan, lalu memberikan perhatian dan berkonsentrasi pada nilai tersebut. Perekaman yaitu setelah nilai-nilai diterima oleh otak yang merekam. Otaknya kemudian membuka file yang sejenis dengan pikiran itu dan menghubungkan dengan pikiran-pikiran lain yang sejenis atau yang dinilai bermanfaat baginya. Pengulangan yaitu seseorang memutuskan untuk mengulangi nilai-nilai yang baik itu dengan perasaan yang sama, menyimpannya dengan perekaman yang dilakukan berkali-kali terhadap perilaku nilai-nilai yang masuk tadi. Pikiran menjadi semakin kuat, akal mempunyai dalam folder dan menghadirkan ke hadapan Anda setiap kali Anda menghadapi kondisi serupa. Karena pengulangan nilai-nilai yang baik
yang berkelanjutan untuk tahapan-tahapan di atas yang dilalui akal manusia meyakinkan bahwa kebiasaan ini merupakan bagian terpenting dari perilaku. Maka ia memperlakukannya seperti bernafas, minum, makan, atau kebiasaan lainnya yang mengakar kuat. Jika sudah begitu, orang tidak akan mengubahnya dengan hanya berpikir untuk mengubah kemauan keras atau dengan sesuatu yang berasal dari luar semata. Situasi sosial yang ada menjadi alasan logis jika pendidikan nasionalisme segera digalakkan kembali. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melakukan pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan pembiasaan pada suatu pendidikan sekolah dasar dan menengah. Secara konkret, caranya dapat ditempuh dengan mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Baik bangsa maupun bahasa amat penting dihayati bagi peserta didik sebagai proses pembentukan masyarakat dengan semangat nasionalisme. Langkah selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme pada seluruh warga Indonesia, khususnya pada generasi muda. Langkah efektif untuk membangun dan menenangkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda ditempuh melalui internalisasi dengan pendekatan habituasi. Pendekatan habituasi, hemat penulis, mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan nasionalisme melalui pembiasaan dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan memberikan keteladanan, dan kegiatan keterprograman. Nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan kepada peserta didik dalam setiap kegiatan berbeda-beda. Misalnya, pada saat upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara bendera diantaranya membiasakan siswa untuk bersikap tertib dan disiplin, membiasakan siswa berpenampilan rapi, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, membuat siswa patuh pada aturan yang ada, dan menanamkan rasa bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya mengerti dan memahami tentang nasionalisme, tetapi juga, dan ini yang terpenting, mampu menghayati semangat kebangsaan, cita tanah air, patriotisme, semangat, dan nilai-nilai kepahlawanan. Kegiatan rutin yang diwajibkan sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenal kebersihan dan kesehatan, berlatih untuk tertib dan patuh pada peraturan dan bertanggung jawab. Peserta didik diajarkan untuk saling menghormati dan menyayangi antara sesama. Sikap ini terlihat pada saat masuk sekolah. Peserta didik mengucapkan salam dan mencium tangan saat bertemu dengan bapak, ibu, guru yang di sekolah. Di era Indonesia modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dirayakan secara gegapan gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa Indonesia sejak akhir-akhir ini. Nasionalisme dalam sejarah bangsa Indonesia, dalam upaya memandirikan Indonesia sebagai bangsa yang mendekat dan berdaulat, Soekarno mengadopsi gagasan Intersen Renan tentang nasionalisme yang menunjukkan dan kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib, sepenanggung, dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Kesimpulan, nasionalisme Indonesia merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, paling tidak dalam 100 tahun terakhir, tak ada satupun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, jalan sejarah Indonesia akan berbeda. Kendati demikian, nasionalisme juga ibarat pisau bermata dua. Ia dapat menghidupkan peradaban Indonesia, tetapi juga dapat menghancurkannya, terutama jika nasionalisme yang berkembang diwarnai oleh semangat individu, semangat kedaerahan yang berlebihan, yang mengambil bentuk etnonasionalisme serta separatisme. Faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas identifikasi isu yaitu kepekaan terhadap peserta, tuntunan, dan kondisi lingkungan kerja, konsisten dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta didik menunjukkan di tempat kerja. Untuk menjaga keberlangsungan proses habituasi, sangat disarankan peserta menentukan role model yang akan dijadikan figur atau contoh keteladanan atau model mirroring. Tidak menutup kemungkinan role model yang ditemukan dan ditetapkan peserta dapat lebih dari satu orang. Komentar, yaitu habituasi diawali dari hal-hal kecil yang paling mendasar dibutuhkan di tempat kerja. Hal-hal yang kecil adalah yang dimaksud sebagai upaya untuk mendekatkan peserta dengan tuntunan lingkungan kerja, misalnya aktivitas rutin dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas kerja, jam kerja, kedisiplinan, cara, dan etika memberikan pelayanan kepada konsumen atau tamu. Habituasi juga merupakan pembiasaan atau penyesuaian pada suatu hal. Habituasi merupakan salah satu proses pembelajaran non-asosiatif yang tergolong proses pembelajaran dasar, yakni pada saat stimulasi diberikan secara terus-menerus, maka akan menjadi respon yang dihasilkan mengalami penurunan, sehingga stimulasi tidak akan berasosiasi dengan respon. Dan menurut saya, internalisasi semangat nasionalisme melalui pendekatan habituasi sangat penting. Makna nasionalisme seringkali diredukasi secara sempit dari negeri ini. Daniel Daki mungkin berlebihan ketika menempatkan nasionalisme sebagai sebuah agama. Namun, jika kita menyimak percaturan pendapat mengenai nasionalisme Indonesia, ungkapan tersebut tidaklah berlebihan. Nasionalisme adalah suatu paham dan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesatuan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.